Episode ini disponsori oleh kamu. Yup, kamu yang udah ngasih kami tteokbokki dan mendengarkan episode eksklusif di Traktir. Terima kasih buat dukungannya untuk teman-teman kekoreaan, karena udah bisa ngebantu kami untuk terus rekaman, terus bikin konten, dan sustain selama ini. Oke, 3, 2, 1. Happy New Year! Happy New Year! Wah, sehebok mani badeseo. Apa? Sebok mani-mani? Sehebok mani badeseo. Sebok mani badiseo. Yeah. Gimana? Tahun ini udah punya appointment ke injection anti berapa kali? Lihat tahun ini saatnya gue akan bersinar sih. Bersinar sih ya, kayak lo glowing banget pokoknya kan ya. Glowing banget karena berkat injection anti. Lo kayak gue merasa permasalahan ini tuh sesuatu yang di satu sisi agak dibesar-besarkan sih ya menurut gue. Yang mana? Yang kasus Ki? Yang injection anti ini. Oh, injection anti. Karena kayak sebenarnya kan awalnya injection anti ini nggak jadi person of interest kan. Awalnya kan sebenarnya permasalahan ini muncul gara-gara Pak Nare kan. Jadi harusnya ya, kan Pak Nare ya gara-gara kan dia bully manajernya kan, dan ini datang kesaksiannya itu nggak cuman dari satu orang tapi dari beberapa orang manajernya. Nah, awalnya si Pak Nare ini tuh dilaporin ke polisi gara-gara kasar, bully di tempat kerja gitu. Terus juga pokoknya dia ini sebagai pemberi kerja tuh kayaknya dituduh kasar, terus juga ngasih pekerjaan yang di luar ranah pekerjaan manajer. Jadi dari kasus ini juga sebenarnya gue belajar bahwa jadi manajer K-pop itu tuh emang literally lo hidup sama mengabdi sih. Mengabdi jatuhnya. Nah, ini si manajernya si Pak Nare ini berani speak up nih, soalnya udah berlebihan ya kayaknya. Mungkin bukan cuman karena emang bayarannya nggak setimpal ya, tapi mungkin lebih ke kayak secara human value aja nih udah bertentangan gitu. Nah, salah satunya itu mereka tuh sering banget dapet tugas buat ngambil resep proksi nyebutnya. Jadi karena kan kalau dokter itu biasanya kalau ngeluarin resep, yang ngambil resepnya, yang ngambil obatnya itu adalah harus si pasien kan. Iya. Tapi beberapa kali tuh kejadian di K-pop tuh kayaknya manajer tuh udah bisa dibilang, lo nggak apa-apa ini manajer gue gitu, kayak ini udah kayak body double gue. Iya. Sebenarnya itu nggak boleh. Itu nggak boleh sebenarnya. Itu kan saya juga kan melakukan itu kan. Makanya itu dipermasalahkan kemarin di audit segala macam. Tuh saya juga sempat gede juga. Nah, dari situlah kemudian muncul nama si injection anti itu gitu. Nah, si injection anti ini menurut gue ya kayak orang yang berbisnis aja gitu ya. Gue ngelihatnya sebagai, terlepas dari apakah dia ilegal atau enggak ya, dia sebenarnya cuman kayak broker pebisnis aja gitu. Gue ngasih lo fasilitas yang mana ini bisa membantu lo untuk menjalankan pekerjaan lo gitu ya. Karena kan kayak salah satu servisnya dia kan yang IV drip itu ya. Yang di rumah soalnya, yang dipermasalahin netizen kan treatmentnya di rumah. Iya, itu betul. Yang si IV drip itu kan yang kayak dia di setiap artikel tuh nyebutnya cuma IV drip ya. Gue nggak tahu itu isi IV dripnya apa mungkin kayak yang vitamin C atau apa, yang pokoknya yang ngasih energi, yang pokoknya yang bikin lo jadi bisa kerja terus gitu kan. Nah, permasalahannya adalah si injection anti ini tuh dia ilegal gitu. Dia nggak punya izin buat ngasih itu. Dia bukan dokter katanya ya? Dia bukan dokter. Dia bukan dokter. Tapi masalahnya. dia pernah yang gue tahu tuh dia pernah kerja di salah satu klinik populer di Seoul. Ini yang pada akhirnya menyeret Onyu kan. Onyu juga Onyu juga kena. Nah, Onyu tuh pernah ngasih CD ke si namanya, pokoknya nama marganya tuh kalau nggak salah Lee ya. Si injection anti ini pernah ngasih CD, diposting lah ke Instagram kan, dikulik tuh sama si netizen kan. Nah, si Griffin tapi ngomong kan, Griffin ngomong kalau Onyu itu waktu itu datang ke klinik ini, emang dia ke klinik itu dan kebetulan si injection anti ini tuh kerja di situ, ketemu sama Onyu, dikasih gitu kan. Nah, Onyu kan terseret sebenarnya gara-gara Kibom kan, tapi Kibom tuh lama prosesnya, lama responnya lama karena dia lagi tour kan. Kayak dalam hati gue di satu sisi kayak oke, sebenarnya gue nggak masalah dia ngomongnya lama ya. Ada momen-momen di mana gue tuh kesel sama agensi kalau nahan-nahan buat ngomong gitu. Tapi untuk yang Kibom gue ngerti banget, karena kayak dia lagi tour nih, dia butuh banget fokus buat nyelesain turnya dulu. Abis itu baru dia akan ngomong gitu. Dan gue sebenarnya nggak apa-apa ketika gue melihat kayak anjir nih orang lama banget ya. Karena ketika permasalahan ini muncul, video-video viral dari tour dia kan muncul terus tuh di reels gue kan. Iya. Salah satunya ketika ada dia kayaknya di Latam gitu, terus ada yang teriak minta nyanyi ring ding dong gitu kan, terus dia kayak kesel gitu ya kayak lo mau bunuh gue kayak gitu pokoknya. Nah, itu muncul ketika si kasus ini mencuat gitu, tapi SM kan nggak ngomong gitu. Nah, ketika akhirnya tournya selesai,
baru kan kayak oke kita hiatus aja gitu kan. Kayak maksud gue di satu sisi anjir kenapa sih harus begitu, karena cepet banget ya. Iya. Kayak apa efeknya tuh kayak tanggung jawabnya si Ki tuh jadi, karena kan gue gak tahu indikasinya adalah Ki juga memakai treatment yang sama dengan Pak Nare kan. Nah kalau Ki kan emang kemarin itu proofnya itu juga lebih serius menurut gue dibandingin sama Onyu kan ya. Karena si injection antinya itu datang ke rumah dia kan, datang ke rumahnya Ki kan, terus nyorotin si anjingnya kan? Si anjingnya itu, terus anjingnya takut gitu kan, kayak itu kan gue anjing aja takut sama lo nyet gitu ya iyalah lo kayaknya emang mengerikan gitu. Nah itulah pokoknya permasalahannya, akhirnya jadi semua orang termasuk semua yang ada di orbitnya Pak Nare gitu kan, si YouTuber yang ada di Amazing Saturday itu, terus si John Hyun Moo juga kena, terus Kibom juga kena gitu, terus siapa lagi ya kayak iya kayak ada yang beberapa yang gue nggak tahu namanya, tapi kayaknya memang dia variety show. Iya variety show yang dari I Live Alone kalau nggak salah itu. Nah gue satu hal yang agak mengkhawatirkan dalam permasalahan ini, kayak di tengah permasalahan ini terus mereka tetap syuting Amazing Saturday kan, tanpa Ki, tanpa Pak Nare dan segala macam, terus yang kayak wow, bisa-bisanya orang-orang itu ya kayak Taeyeon, PO yang ada di acara itu profesional aja gitu, kayak seperti tidak ada yang terjadi apa-apa, padahal kan mereka udah bertahun-tahun bareng gitu kan, apalagi Taeyeon sama Kibom kan deket banget gitu maksud gue. Tapi that's the harsh truth about entertainment industry gitu, ketika lo harus dituntut buat tersenyum di depan kamera walaupun temen lo lagi bermasalah nih, temen deket lo gitu ya udah gitu, lo tetap profesional aja gitu. Maksudnya itu yang gue kayak anjir Taeyeon kasihan banget kata gue. Karena kalau melihat karirnya Ki, gue merasa justru dia memang masih komit merilis albumnya, tapi gue merasa memang lebih visible dia as a variety show sih. Iya, dan di I Live Alone dan Amazing itu kayak emang kalau album kayak mungkin ya udah dia rilis untuk side hustle aja gitu kata gue. Gue merasa ini sayang banget karena Kim menurut gue tuh justru peran utamanya karena variety show-nya udah langsung cabut kayak hilang gitu loh. Karena itu yang bikin dan dia itu susah dikenal. Baliknya. Itu yang bikin dia dikenal sama Warlock kan. Iya, Warlock pun juga gak nyangka dia idol kan, dia taunya lu yang orang yang ini ya I Live Alone ya. Udah taunya itu aja bener. Kayak dan selama ini dia juga bukan idol yang banyak kasus gitu loh maksudnya. Iya, dia kan Loki gak pernah ada kasus gitu selama ini apes gitu. Aja sih keseret. Apes kata gue mah. Tapi di sisi lain kayak ada agenda-agenda tersembunyi aja sih menurut gue, yang memang momentumnya lagi dimanfaatkan aja nih sama certain oknum yang kayak ada kasus ini yuk kita yuk bikin besar yuk, bikin tutupin yang lain, apalagi kayak ngerti gak sih kayak that kind of mindset yang gue masih punya, yang kayak sebenarnya nggak cuma akan selalu ada hal besar di balik semua ini gitu. Gue selalu yang kayak gitu. Yang Bang Siyuk katanya fraud ya, nggak tahu itu sih. Tapi kayaknya ya ini sih gue yang menyayangkan ya yang si ini, karena kayak kayak musiknya menurut gue oke untuk kita bisa nikmati gitu. Dan tapi pas banget ini sayang juga, selain berpengaruh ke variety show-nya, dia kan juga nge-cancel acara yang di Jepang jadinya. Kalau di US nggak mungkin tuh, karena emang kayaknya terakhir ya kemarin yang tour itu. Iya, tour itu. Jadi emang gak boleh di cancel. Ada, gue lupa entah itu fanmeet atau fancon, ada yang di cancel di Jepang. Jepang tuh masih ya. Ya udah minimalisir dulu deh presence lu ya di TV daripada kenapa-napa ya gitu. Ya masih ya again ini kayak sekarang banyak skandal, gak skandal sih, kayak berita-berita gak enak. Mungkin selain Ki ya, Mino, lu tau Mino kan? Iya. Song Mino. Yang kemarin kan sebenarnya itu kan dari tahun lalu kan dia. Iya, baru putusannya baru keluar kayaknya. Udah akhirnya gimana keputusannya? Correct me. Jadi kemarin yang gue baca intinya terbukti dan dia akhirnya terbukti. Ya, Song Mino juga mengakui kalau memang dia mangkir dari pekerjaannya, dan itu selain dia yang kena hukuman, supervisornya si Mino juga kena. Kenapa lu ngebolehin yang hal ini gitu ya. Kalau udah urus struktural sih ya jadinya ya. Kalau udah kayak gini sih mungkin satu-satunya cara untuk lo memulihkan nama lu adalah dengan lu re-enlist sih. Sai itu soalnya kayak gitu juga tuh, Sai. Sai itu dia tuh dulu Sai itu lumayan banyak loh skandalnya, tapi berkat Gangnam Style kan. Dan kalau Sai itu gue lupa skandal yang wamilnya apa, tapi dia
akhirnya harus re-enlist. Kan Raffi juga re-enlist kan. Raffi kan menghindar kan Tapi kan kalau Raffi kayak lu nggak bro gitu loh, maksud gue kayak kok berani-beraninya gitu. Berani-beraninya kalau kalau sama Mino gue juga merasa hal yang sama tau. Oh gitu. Iya kan dia kan PNS ya. Dia jadi PNS, di kantor. Iya. Netizen merasa lu tuh udah enak loh di kantor. Iya, betul. Kok lu masih dengan santainya mangkir. Waktu itu masih dianggap wah ini adalah pengalihan isu. Iya. Tapi ternyata terbuktikan kan Minonya ngakuin kan. Iya. Soalnya sebelumnya seinget gue Mino ini dapat banyak banget backingan positif dari pihak tempat kerjanya, ngasih statement kalau enggak kok dia rajin kok gitu segala macam. Oh gue nggak tahu yang itu. Yang awal-awalnya itu. Jadi waktu itu sebelum putusan dapat banyak dukungan lah dari dia. Dia masih artis YG gak sih? Masih winner, masih member winner. Dan terus tapi si YG-nya juga waktu itu nggak ngasih banyak statement ya seperti kayaknya biasa. Kayaknya ngasih banyak perlindungan orang apa-apa deh. Dan juga kayak, Mino itu kan kenapa dia masuk ke PNS kantoran karena memang dia ada, gue lupa dia ada memang mental health juga, jadi nggak memungkinkan dia untuk active duty gitu. Jadi ya dirasa ya inilah kan netizen sensi banget ya kalau udah isu hamil tuh udah. Waduh udah susah cuy memulihkan nama baiknya. Gue gak tahu deh kayak apakah at the end winner hanya akan jadi bertiga aja. Cuman gue gak tahu nih. Tapi kan mereka konser bertiga. Toh juga dia balik solo lagi aja gak apa-apa. Songyun ya emang udah solo kan. Udah comeback solo kemarin. Betul, dia emang debutnya juga as a soloist kan sebelum sama winner. Kayak itu adalah plot hole dari acara Who is Next yang masih belum terjawab sampai sekarang ya, kayak aneh banget. Kenapa? Aku merasa aneh aja, kayak lo udah ngedebutin Songyun terus masukin dia ke grup, terus kalau lo nggak ngedebutin grup dia, terus Songyun nggak bisa aktif sebagai penyanyi lagi dong karena dia batal debut di grup. Kayak gue itu sih yang kayak ya aneh banget. Tapi ya Mino again, balik ke Mino lagi yang ya susah sih dia buat bakal bisa apa ya kembali ke industri. Terus winner makin berkurang aja. Dari ya, padahal, tapi ya basically cuma 5 sih. Cuma kan tetap aja ya, maksudnya tetap berasa gitu. Jadi daripada 12 ke 5 menurut lo. SS 501 jadi SS 301 kan. Kan bikin nama baru yang SS 501. Kan bertiga doang tuh. Bikin grup baru kan 501 kan jadi. Enggak 501. Oh 501 doang. Iya. Enggak pakai SS lagi enggak, dia. Enggak 501 gitu. Gue bingung nih kenapa nih duanya berantem ya. Dalam hati gue. Iya. Tapi ya yang lebih menyedihkan bener sih yang 12 ke 6 itu. Iya kayak 12 ke 5 6. Oh ya Le udah gak ikutan lagi. Sumpah ini tuh lucu banget. Kayak ini salah satu apa ya, kita lihat itu plot hole gak sih menurut lo? Kayak gue banyak melihat kayak ini basically ya, kalau menurut gue emang SM-nya menurut gue manajemennya emang agak kacurt aja sih belakangan ini ya untuk permasalahan EXO ini. Kayak gue juga ngerasa Kyungsu ikutan itu juga dia juga gak ikhlas sebenarnya. karena gue ngerasa kayak lu agil ya coy bentar gue abis kontrak nih sama susu company nih ya, company yang gue bikin sendiri sama manajer gue. Tapi itu gue itu yang aneh sih, kan gue kira susu itu emang ada eksklusif untuk buat dia kan, tapi gitu. Dia malah cabut, itu gue bingung sih. Kayaknya alasannya mungkin karena emang udah menurut mereka udah nggak profitable, mungkin mereka udah nggak bisa dapat BIP dan segala macam, gue nggak ngerti. Terus karena kalau konflik gue sih nggak melihat ada konflik internal ya, karena cuma ada pegawainya cuma 2 kan. Maksud gue pegawainya cuma 2, yang lain freelance kan. Iya malah dalam hati gue ya, terus si agensi susu itu siapa artis lo? Kalau namanya aja Susu, Kyungsu nggak? Kyungsu sama si partnernya itu juga ada Su-nya namanya, si manajernya itu. Jadi Kyungsu yang dulu sama XXM juga ya? Iya, Kyungsu sama Pak Su gitu. Makanya namanya Susu Company, bukan Susu, bukan karena Kyungsu doang. Jadi emang si partnernya itu juga ada Su-nya juga namanya. Nah aneh kan? Tapi ya menurut gue kayak itu mungkin udah termsnya udah gak oke kali. Atau memang secara company emang gak balik modal aja menurut gue. Kayak ini kita udah gak bisa eksis lagi as a company. Karena bangun company gak sih? Iya, lo butuh backup yang lebih besar, butuh perusahaan yang lebih besar untuk bisa support karir lo gitu. Tapi itu keputusan yang sangat baik juga untuk Kyungsu as an artist sih. Daripada dia harus dipusingkan dengan segala macam urusan legal dan perkantoran kan. Mendingan gue pakai energi ini untuk berkarya gitu loh, maksud gue. Tapi most likely tuh gue gak tahu apakah lebih mudah untuk lo bikin agensi sendiri, sedangkan melihat kayak kalau Dio pun bahkan bukan yang nggak sanggup ya, gue nggak tahu, tapi kayak nggak bertahan lama. Maksudnya lihat aja kayak B2B kan bikin company sendiri tuh, tapi spesifik yang megang B2B. Kalau solo mungkin ada agensi lainnya. Terus siapa lagi ya? Infinite bikin agensi sendiri juga kan. Terus B1A4
WM udah kacau sih tuh WM Entertainment itu Beyond Ever. Udah keluar kan ya Beyond Ever. Mostly udah pada keluar yang artis-artis lamanya. Ntar Beyond Ever juga udah ada yang bermasalah gak sih Kak WM-nya? Enggak ada yang dua cabut aja emang udah gak mau jadi idol. Kan kalau yang Jinyong itu yang leadernya memang lebih mau jadi aktor kan. Baru udah gak di situ ya? Baru udah gak. Nah kalau baru gue gak tahu. Lu dulu baru ya? Baru bias gue lagi. Anjir lu. Baru bias gue. Nah yang permasalahan yang agensi ini tuh kemarin sempat rame juga. Jadi kan ada beberapa artis yang terbukti menjalankan bisnis one man agensi, tapi ternyata agensinya tuh gak terdaftar resmi di negara gitu. Itu siapa? Pada akhirnya dipermasalahkan masalah pajaknya kan. Tapi company ini ternyata gak terdaftar, gak punya nomor registrasi resmi di apa sih kalau di Indonesia dinas perdagangan ya mungkin ya Kementerian Perdagangan Kadin, mungkin ya mungkin nggak tahu. Pokoknya dia nggak terdaftar lah secara di negara gitu. Akhirnya ketika audit pajak dipermasalahkan tuh karena selama ini lo tuh job lo banyak loh, tapi perusahaan ini tuh nggak pernah bayar pajak gitu, nggak pernah ada juga akte pendiriannya segala macam, dipermasalahkan lah. Akhirnya dia harus bayar penalti. Dan ya again kita ngomongin Korea, kita ngomongin soal image gitu kan, jadi ya image-nya udah rusak lah sedikit gara-gara itu gitu. Nah kalau nggak salah itu permasalahan yang si Kyungsoo itu munculnya kayaknya beberapa sebulan sebelum isu yang one man agency ini muncul gitu. Itu kemudian membuat gue berpikir kayak apa mungkin berat ya untuk menjalankan itu semua, untuk nutupin cost-nya, untuk nutupin produksi dan segala macam, untuk bayar pajaknya dan segala macam gitu. Jadi kayak ya bener juga sih, gue Kyungsoo kan selama ini terkenalnya sebagai member EXO yang paling main aman ya gitu kan. Maksudnya kan kayak gak mau ribet pokoknya. Gak banyak neko-neko gitu. Kalau ini gak berhasil, oke kita cari cara yang lain gitu. Cepet gitu kan. Ya udah akhirnya setelah gue juga kaget sih. Lo ini kan manajemen yang lo bikin sendiri buat lo, kok lo bisa keluar dari manajemen ini gitu kan. Tapi ya mungkin itu alasannya, karena kita pun juga gak didetailin keluar. Hal yang gue baca alasan kenapa persyaratan dari SM EXO tuh boleh keluar tapi asal lo bikin agensi sendiri, itu gue merasa samar-samar true, bener deh. Tapi lu pernah Enggak ya? Waktu itu yang di episode sebelumnya. Iya, gue pernah mention kan. Iya, gue pernah baca deh. Terus sempat ada pendengar yang komen juga di Spotify bilang kayak enggak kok itu enggak. Itu enggak valid. Enggak valid ya. Jadi gue pikir kan kayak karena kan Dio kan emang cari enggak, maksudnya ya pinter lah kalau kayak katanya yang 3 itu. Greedy ya. Si greedy itu enggak. Padahal enggak, dia tuh enggak cari. Enggak cari aman ya. Enggak. Cari aman, iya bener cari aman, tapi loh, this is my life, this is my business. Gue kan produknya dari ini. Jadi kan gue harus cari aman dong untuk eksistensi cari produk aman gue. Is not a bad thing. It's not a bad thing gitu. Kayak ya sama aja kayak misalkan tadi ya gue juga baca tweet yang komentar yang di nge-reply si Tangkira yang bilang kayak greedy lalala. Terus ada yang komentar juga, it's not about greediness, it is about the safety, about gimana lo sebagai pegawai bisa dapat apa yang lo mau gitu kan. Dan gue merasa Kyungsoo mengerti banget hal itu gitu, kayak dia tahu bagaimana caranya menjalankan bisnis ini, dan dia tahu bahwa dia adalah produknya gitu. Jadi kayak gue harus melindungi diri gue sendiri. Jadi kayak ya udah, kalau dengan membubarkan company susu dan kemudian gue bergabung dengan manajemen yang lebih besar yang bisa ngasih gue stability, ya kenapa enggak gitu kan. Ini tuh sama kayak Taeyeon yang kayak gue nggak mau mikir apapun. Beda, gue tetap di SM aja. Tapi gue adalah Taeyeon gitu. Jadi kayak Taeyeon kan memang bilang kalau bahkan dia itu nggak tertarik kompos lagu. Gue lebih senang udah gue nyanyi aja gitu. Dan menurut gue nggak apa-apa juga sih untuk orang yang kayak gitu, karena pada akhirnya dia juga tahu kalau sumber penghasilannya dia mungkin emang nggak dari royalti lagu kan. Nggak kayak misalkan singer-songwriter lainnya gitu, karena dia emang just a singer gitu. Nggak kayak Martin yang udah kompos. Martin? Curtis, lu nggak ngerti lo ya? Nggak. Nah, Martin namanya udah di mana-mana komposnya. Nah, ya makanya jadi kan sumber penghasilan dia ya paling kayak agreement antara dia dan SM kan, kayak tour misalnya, atau mungkin merchandise, gimana dia dapat iklan dan segala macam gitu. Tapi ya balik lagi ke personal si artisnya sih. Dan kalau kita mau ngomongin Kyungsoo, betul emang cari aman, but that's not a bad thing gitu loh maksudnya. Bagus kok. Jadi nggak banyak drama kan? Iya, terus juga pada akhirnya yang kemarin yang lucu, Lay nggak ikutan yang di EXO First Day itu kan ya pada akhirnya. Bahkan nggak ikut mana-mana coy, cuman jadi kayak gue merasa
kayak token CSR-nya SM aja, kayak token CSR. Gue ngerasa nih, dia kan kayak gue ya, kayak waktu itu pernah gue mention kayaknya SM mau nampar si CBX nih gue ajak Lay. Ternyata ya udah cuman sebagai bentuk apa ya? Ternyata eksekusinya nggak ada. Tapi banyak yang bilang jangan kayak gitu Lay, udah berusaha, kayak masih coping lah. Fans kan harus coping dong. Betul. Gue mengakui dia berusaha gitu. Iya, dia member China susah loh gini-gini. Iya, ya udah. Gue akui. Kita cuma bisa coping kayak gitu aja sih. Tapi jadi nggak merasa ada efeknya. Apa jadinya? Sebenarnya nggak merasa ada efeknya itu karena memang rasanya seperti just filling the gap. Karena kayak tadi lo bilang kayak si BX lagi nggak ada. Ya udah kita punya Lay nih gitu. Tapi kalau misalkan Exoverse Day 2 itu tidak terjadi, terus kalau misalkan kontraknya sama Lay itu sebutlah kayak kita mau kontrak lo setahun tur ya. Kayak YG ke Blackpink aja. Sekarang kalau dipikir-pikir YG ke Blackpink itu somehow healthy gitu. Kayak Blackpink mungkin merasa membernya kayak kita udah gak punya kesamaan visi sama YG secara personal. Tapi secara grup brandnya mereka yang punya gitu kan. Yaudah yuk tur aja yuk, gak apa-apa. Let's just do the tour for the whole year. They only have one song. They only have one song. Dan mereka bilang mereka mau comeback album Desember. Mana albumnya? Ini Januari. Meaning kayak sebenarnya Blackpink pun secara member mereka udah gak ada keterikatan personal sama YG Entertainment as a agency gitu. Mereka cuman kayak we do this for work karena mereka yang punya brand Blackpink dan Blackpink masih punya fans dan fans masih menunggu tour gitu. Karena secara tour kan mereka emang masif banget duitnya kan banyak banget gitu kan. Tapi setelah udah Blackpink udah nggak aktif dan mereka balik lagi ke masing-masing, kayak gue melihatnya gue lebih relate sama member Blackpink sebagai mereka individual gitu, nggak sebagai Blackpink lagi. Karena sekarang gue ngeliat Blackpink just a product of YG yang ketika mereka butuh, yuk panggil aja member Blackpink, yuk tour lagi yuk, atau kita bikin gebrakan apa yuk, isu comeback kayak nggak pernah beneran comeback itu gitu. Jadi kayak gitu aja gitu. Makanya kalau Lay kan nggak kayak gitu kan, dia punya agenda sendiri yang udah jelas dia dengan manajemennya dia yang kan seinget gue yang di Exoverse yang di X kromosom. Crimson sih gue selalu inget ya. Yang di Exoverse itu kan dia nggak jadi ikut gara-gara bentrok jadwal kan. Hamin berapa banget acaranya, makanya yang udah beli tiketnya itu di refund, yang mau nge-refund gara-gara Lay-nya nggak ada tuh bisa. Di refundnya sama Lay kan, tapi bukan sama SM yang kayaknya correct me ya. Sama Lay. Gue baca ada beritanya kayak Lay akan ngebayar fans itu gitu. Nah masalahnya yang bentrok, gue nggak tahu ini bentrok jadwal nih salah di siapa nih gitu. Kayak katanya itu dibilang karena konflik politik, Lay itu dipanggil ke China karena di China tuh lagi ada perayaan apa gitu deh. Oh, lo harus datang ke sini, bukan lo harus kesana, balik gitu. Ya kayak I hate that. Maksud gue I hate that. Lo udah tahu konflik politik karena negara itu ya, maksudnya melihat nih dia member China misalnya tanggal segini, mungkin itu kayak hari kemerdekaannya China, gue gak ngerti lah Agustus sana. Hari kemerdekaan. Iya, either atau apa ya harusnya due to unavoidable reasons requiring his immediate return to Beijing. Just unavoidable reasons. Lay Exoverse reasons why. Ya lanjut. Lupa iya. Oh, National Theater of China. Iya. Itu. Tapi kalau misalnya lu udah tahu dengan ada tensi politik kayak gitu, lo nyari tanggalnya SM harusnya nggak tahu sih. Berarti yang kalau kita mau membedah sebenarnya secara scheduling, iya. Lebih gampang sih kita nyalain SM sebenarnya. Iya, lebih enak nyalain SM kan. Salahnya adalah kayak kenapa nggak cari tanggal yang lain, nggak usah buru-buru Desember, Januari aja gitu. Terus Januari tuh kayak nggak bisa, Januari nggak bisa soalnya Baekhyun mau konser terakhir. Mau di KSPO Dome, mau konser terakhir, kita nggak boleh konser barengan sama dia gitu. Dan itu juga mungkin dari SM juga ngerasa kayak, karena kalau konsernya barengan di bulan yang sama, fans nanti bingung nih, malah jadi terasa seperti memecah-mecah kita gitu. Jadi kita harus Desember aja ngejar momentum akhir tahun gitu. Ya akhirnya gak jadi deh ikut Lay. Cuman ya ini sih jadinya kayak false advertisement ya jadinya. Iya ya. Terus dan ternyata jadi merasa kayak ini, gue merasa cuman token karena ada konflik aja Lay itu diajak.
Ya dia nggak ikut konten itu kan EXO apa sih acara variety show-nya EXO yang di TV. EXO Ladder ya? Yang terbaru ya? Yang terbaru. Yang di TV kan? Ya tahu ya, gue. Ya kan dia selalu ada tuh. Kata tuh Baekhyun tuh selalu ada di situ, tapi kan tahun ini berarti dia nggak ada dong. EXO Ladder kalau gitu yang ya EXO Ladder nggak sih? Ya EXO Ladder tuh kan confirm Lay itu juga nggak ikutan, kayak dia ya, tapi dia audio ikutan kan, suara ada kan, Ron? Harusnya ya. Gimana sih maksudnya? Harusnya ya. Udah dengerin kan lagu ini apa pre-release-nya? Wait, before we go to that, EXO Ladder 2026 refer to the upcoming new season of EXO's reality show Travel the World on EXO's Ladder, filming in the late 2025 for release around their anticipated Q1 2026 comeback featuring Suho, Chanyeol, Dio, Kai, and Sehun. Lay's participation is uncertain, absent in recent reports, despite initial inclusion as they travel like to Jeju, continuing the series tradition of destination deciding ladder games after a 2-year break. Iya sih, karena waktu itu juga si CBX pernah punya versi CBX. Iya pernah. Jadi katanya itu Baekhyun tuh selalu ada di semua season. Terus tadi pertanyaan lo apa? Suaranya dia ada kan? Suara dia harusnya ada. Iya suara ada kan? Suaranya dia harusnya ada. Iya, gue yang nonton MV-nya kok yang Home ya judulnya. Nah kalau kita mau ke situ, kalau kita mau ke gue sebagai fans EXO ini gue mau agak lebih serius ya. Kemarin gue tuh sempat sempat yang kayak sedikit begajulan gitu ya. Karena EXO is so personal for me in a way, kayak gue sudah menjadikan grup ini part of my kayak my life gitu ya, my early 20s banget gitu loh. Dan kayak wah naik turunnya kehidupan teman dikala kayak awal-awal gue jadi wartawan K-pop gitu kan. EXO tuh yang udah nemenin gue banget gitu dari awal gitu. Maksudnya dari debut sampai mereka terkenal banget, sampai mereka jatuh lagi gitu. Semua perjalanan enggak skandal sih kalau pacaran segala macam itu kan gue ikutin banget gitu. Dan yang buat yang ini pertama kalinya momen dimana gue merasa kita udah gak We Are One lagi gitu. Udah kayak udah EXO cukup sampai di sini. Iya, gitu. Kita udah gak We Are One lagi, kayak udah gak merasakan enthusiasm yang sama ya. Gue masih tetap antusias, tapi seperti yang gue bilang di episode sebelumnya, gue merasa ada sedikit keraguan ketika Baekhyun tuh gak ikut gitu. Keraguan dalam artian yang kayak, ya kan again tadi omongan kita di off the record kan, kalau nggak ada Wonmin sama Sohee, siapa nih yang carry vokal guys gitu kan. Nah itu juga yang gue aduh gue lagi ngomong kayak gitu. Gue nggak bilang gitu ya, yang ngomong ya. Itu obrolan kita off the record, tapi nggak sama siapa kita nggak tahu. Iya. Enggak, bukan gue itu. Bukan lo. Gue nggak bilang itu lo kok. Nah itu juga yang gue takutkan ketika Baekhyun nggak ikut. Tapi kan pada akhirnya sudah banyak buktinya kan di sepanjang sejarah K-pop itu ada member-member yang memang secara vokal itu menonjol dan tidak ikut di comeback tertentu, tapi tetap bisa disesuaikan. Itu kan bisa terjadi. Betul. itu terjadi karena memang secara produksi album itu disesuaikan. Mereka tuh punya music director kan, mereka punya itu tugasnya. Itulah kenapa Min Hee-jin sama New Jin klop banget karena Min Hee-jin tahu nggak, Daniel nggak bisa suara yang ini harusnya dikasih ke sini. Ya dia tahu kayak Minji tuh nggak bisa nyanyi yang ini dia harus ke Harry. Dikasih gitu. Lagunya nggak yang high note gimana? Iya, itulah gunanya produser kan di dalam sebuah produksi itu. Nah, gue percaya kalau dalam sudut pandang SM dengan production company-nya dia secara musik nggak perlu diragukan lah gitu. Bahkan Sehun pun akan terdengar sangat bagus suaranya di semua hasil rekaman. Yaitu karena music director dan produsernya tahu bahwa ya lo nggak mungkin dong ngasih Sehun line yang tadinya itu buat Baekhyun kan nggak mungkin kan. Lo juga harus tahu range vokal Sehun sama Baekhyun tuh beda. Jadi nggak mungkin head to head dikasihnya gitu. Nah itu yang pada akhirnya bikin gue jadi kayak mereka akan tetap works sebagai EXO sebenarnya. Mereka akan works apapun yang terjadi. Ini cuman permasalahan bahwa We Are One-nya itu ya. We Are One-nya itu aja gitu. Di yang gue permasalahkan adalah gue sebelum rekaman ini tuh gue tadi malam banget gue mikir kayak gue attach banget sama grup ini dari awal, tapi sekarang gue merasa kayak gue harus butuh mundur sedikit soalnya gue tidak merasa mereka kohesif lagi gitu. Untuk grup-grup yang lain, grup K-pop yang lain, gue nggak peduli sejujurnya apakah lo mau kohesif, apakah lo mau berantem gitu.
sebutlah misalkan Tiara gitu ya. Gue gak peduli member Tiara ini ada yang ular, gue gak peduli 4 minute misalnya, gue gak peduli apapun yang terjadi, ada membernya yang berantem segala macam, selama lo bisa rilis lagu sebagus Crazy dan gue bisa menikmatinya sebagai lagu itu gue aja. Gue gak peduli dengan dynamic grup lo gitu. Blackpink juga misalnya, kita kan pernah bahas kan di episode lama banget di kekoreaan, kayak sebenarnya Blackpink ini beneran deket atau emang cuman bisnis gak sih mereka antar member gitu. Dan pada akhirnya perdebatan itu tidak akan lagi jadi sesuatu yang penting ketika produknya tuh emang lo bisa menikmati. Selama mereka masih bisa comeback dengan template Teddy yang sama dan tetap bagus gitu, menurut gue kayak gue gak masalah apakah Jennie berantem sama Rose, apakah ternyata ada cinta segi 4 di antara mereka, tuh gue gak peduli selama lagunya bagus. Tapi buat EXO gue kompromi banget gitu. Kayak gue merasa ngerti. Gue kayak gue mau banget tidak peduli dengan semua itu, tapi gak bisa karena masalahnya adalah kayak tadi gue bilang, they are my 20s gitu. Kayak gue ngikutin mereka dari awal, gue tahu segala macam, dan gue tuh udah invest banyak banget ke grup ini gitu. Jadi itu yang gue merasa pada akhirnya bisa memvalidasi kayak pantesan aja ada orang yang sebenci itu sama Baekhyun ketika Baekhyun pacaran sama Taeyeon gitu loh, maksudnya. Ada orang yang sebenci itu sama Baekhyun ketika Baekhyun dibilang pengkhianat dan segala macam gitu. Karena mereka merasa kayak kita udah invest banyak loh di situ. Mengganggu gitu. Ya kan waktu itu aku pernah bahas ya, singgung kayak enggak lu mengganggu kestabilan antara gue ngefans sama dan produknya gitu. Dan kita nggak suka kalau ketenangan kita tuh terganggu gitu. Nah disinilah gue kemudian yang kayak gue gue bisa menarik diri sebentar, kayak gue bahkan belum dengerin playlist single itu, gue bahkan belum dengerin karena alasan gue tadinya kan yang gue bilang ke lo, gue bukan tipe orang yang mendengarkan single gitu. Gue adalah orang yang mendengarkan the full album. Karena ketika gue mendengarkan single, itu tuh beda vibe-nya. Kayak misalkan Apathe gitu ya. Gue tahu gue bakal suka album Rosie, tapi gue pas Apathe keluar gue gak dengerin Apathe sama sekali. Gue cuman denger lagu itu dari paparan TikTok dan segala macam aja, tapi secara full lagu itu out of nowhere sendiri Apathe di antara albumnya Rosie. Iya, makanya. Di antara lagu-lagunya di album itu makanya paling beda sendiri. Jadi gue gak mau mendengarkan Apathe karena gue merasa gue harus mendengarkan Rosie gitu. Jadi ketika Rosie keluar baru gue dengerin semuanya, kayak untung gue gak dengerin Apathe karena gue akhirnya bisa mendengarkan album itu secara utuh gitu. Nah si Home ini tadinya gue juga mau punya kayak gitu tuh. Gue tuh menganggap itu sebagai coping gue, kayak enggak, gue mau dengerinnya album aja. Tapi di saat yang sama sebenarnya kayak gue gak siap buat mendengarkan ini. Gue tuh gak siap karena secara mereka bikin lagu tuh vibe-nya winter album banget. Dan itu tuh my favorite thing about EXO itu adalah winter album. Makanya gue bilang ke lo, winter albumnya wavy nih. Jujur. Nah pasti lo gak selera kan. Gue dengerin albumnya. Akhirnya gue dengerin albumnya wavy. Setelah lama nih kan gue declare kan kayak gue udah gak stand wavy kan. Gue declare waktu itu. Terus gue skip satu mini album mereka, so dengerin yang winter album karena gue merasa kayak kok bisa mereka dikasih winter album gitu. Maksudnya secara vokal gue percaya vokal mereka semua bagus, tapi Seojun bagus loh. Kok bisa mereka dikasih winter album gitu. Pas gue dengerin, lu gak selera. It's not gak terlalu winter kok, kayak dance gitu. Iya, dan itu yang gue kayak bingung. Tapi gue suka. Why did they call this winter special album? Kayak why gitu. Kayak it's not like something yang gue expect dari wavy gitu. Tapi ya udah, karena pas gue dengerin satu album kayak ternyata bukan album gue dengan ikhlas melepaskan itu. Terus kayak gue balik lagi ke EXO, kayak aduh gimana nih, gue harus menghadapi EXO nih gitu. Karena ya udah kita stand rise aja, Ron. Comeback tanggal 19 ini kan gue kayak aduh, gue pengen bisa menikmati. Pada akhirnya eventually mungkin gue akan menikmati album ini sebagai mungkin yang kayak gue akhirnya bisa fully detach gitu dengan permasalahan CBX dan EXO dan apapun diskursus yang terjadi di antara fans gitu. Karena pada akhirnya kayak ini adalah grup yang gue tetap bisa kompromi gitu loh. Maksudnya kayak kalau misalkan yang lain gue bisa menikmati karyanya aja dan set boundaries, harusnya dengan EXO pun gue juga bisa nih set boundaries itu gitu. Tapi kayak gue belum mendengarkan single yang mereka rilis, judulnya apa? Coming Home, Whatever Home. gue nanti mau mendengarkan itu ketika pas albumnya udah keluar aja. Albumnya udah keluar aja, dan gue sangat menantikan
gimana Kyungsu bersinar di album itu kayak 70% might be Kyungsu's voice and the rest will be like Suho. Terus kayak Chanyeol sama Sehun mungkin part-part rap yang dipaksakan ada sebenarnya nggak dibutuhkan. Kan selalu ada. Makanya ada kayak lagu-lagu EXO kan selalu gitu kan kayak part rap yang dipaksakan ada. Tapi harusnya nggak ada juga sebenarnya nggak apa-apa gitu maksud gue. Gue jadi gara-gara ngomongin sabar ya Ron ya. Terima kasih lo ya. We're in this together. Coba lo bayangin kalau Red Velvet gitu tiba-tiba Wendy udah pikir kayak kita nggak bisa jalan lagi gitu. Terus Seulgi sama Irene doang gitu misalkan yang komitmen gitu. Kan beda ya vibe-nya gitu. Maksudnya kan Red Velvet tuh you can feel the rhythm tuh dari kelimanya. Tapi gitu, memang dynamic grupnya EXO sih memang pada dari dasarnya awal emang udah salah sebenarnya. Enggak fandom ya. Masa kan berangkat AG ya, mereka pada solo, jadi ya udah fokus. Ya misalnya fansnya Suho, ya gue senang-senang aja tuh dengan ini. Ada fansnya kan, Suho? Ada dong, jahat lo. Misalnya fans Sky, jadi fans Suho tuh paling sedikit tau daripada yang lain. Iya, maksudnya fansnya fans Dio, nggak peduli kayak mau we are one, yang penting ini comeback gitu. Iya benar. Tapi ya gue juga menghargai dan respect dengan opini itu juga nggak apa-apa juga karena pada akhirnya mungkin itu ya that's the boundaries they set untuk mempertahankan gitu. Nama EXO gitu karena sudah ditainted oleh 3 member. Yang pada akhirnya 3 member belum dibayar tuh gajinya. Mampus nggak lo? Seneng banget ya kayak nemu gacha momen gitu kayak lo ngapain sih orang-orang itu juga salah. Tapi ya anyway untuk EXO ini pada akhirnya gue akan mencoba untuk keep up lagi dengan the new formasi. Sekarang akhirnya berlima kan. jadi quintet ya. Ya Allah. Dari 12 sekarang berlima. Jadi kayak oke, gue akan pada akhirnya bisa menyesuaikan dengan dinamika grup yang baru dan yang pada akhirnya berarti juga. Pertanyaan gue adalah pasti kesini dong Exoplanet. Gak mungkin Indo di skip. Loh katanya dia mau bawa kan udah kode-kode tuh di Instastory. Lo nonton kah? Tergantung promotornya. Kalau promotornya sih mungkin nggak akan beli tiket sih gue. Ingat loh 2019 promotor yang sama. What going on? That's still a trauma I have right now. I don't really want to repeat the trauma. Tapi again kalau gue nonton apa yang akan terjadi kayak gue akan overwhelmed with feelings enggak sih kayak. Gue juga liat komennya gue gue nonton MV-nya kan. Cuman ya udah gitu aja karena agak-agak balat jadi kurang. Not your style. Sebenarnya gue suka-suka aja balad EXO tuh enak-enak kan kayak Miracle in December gitu-gitu gue suka tahu. Let Me In juga bagus. Iya tapi kayak ya jadinya memang mostly jadi banyak part Suho sama Kyungsu sih. Really? Iya. Oh that's a good thing. Ada yang bilang kayak bagus lah jadi nggak ada high note yang nggak penting gitu kayak unnecessary high note Baekhyun menurut lo nggak penting. Gila maksud gue Baekhyun saking skillnya nggak bisa lo bantah sampai lo itu menurut gue tuh forset banget kayak itu high note nggak penting deh padahal menurut gue high note Baekhyun tuh bagus nggak gimana ya kayak ya lo kalau emang nggak suka coba cari alasan yang lain gitu. Iya. Apa kayak bisa ya lo boleh lah lo bilang dia greedy gitu. Greedy emang dia punya kebun kelapa sawit kan enggak ya. Emang dia eksploitasi. Baekhyun greedy karena 90% suara dia doang di semua lagu itu padahal sebenarnya enggak juga gitu, tapi emang dia jadi backtracknya gitu loh jadi ngerti gak sih? Iya paham. Jadi backtracknya. Jadi sekarang kayak suara dia tuh ada di mana-mana. Sebenarnya kan kalau di lagu-lagu EXO Baekhyun sama Chen itu anchornya kan. Terus Dio bagian adlibsnya karena emang runs dia selalu bagus kan. Sementara yang lainnya ya udah kayak just fill the gap with bahkan orang-orang bilang kayak Xiumin kurang berkesan tapi Xiumin tone vokalnya lumayan tau. Kalau lo paling gue kenalin tau. Kalau lo dengerin album The War di situ suara Xiumin tuh dominan banget menurut gue. Dibandingin sama Suho album The War itu yang Coco Bob itu suara Xiumin tone vokalnya bagus. Paling pas sama tema albumnya menurut gue. Terus kalau lo dengerin lagi album-album winter album terutama yang album Universe di situ justru Suho sama Xiumin cemerlang banget menurut gue. Maksudnya kalau kita mau nggak bisa di compare partnya sama Dio sama Baekhyun ya, tapi secara mereka sub vokalis di situ suaranya tuh compliment each other really well gitu. Kayak you can even listen, you cannot recognize Sehun's voice anywhere on that winter album. Tapi bener menurut gue nggak semua lagu EXO tuh butuh rap.
kan. Gak semua lagu EXO butuh unnecessary rap. Unnecessary high note lah rap. Well, high note ya mungkin untuk yang sekarang ini gue bisa mengakui itu kayak ya mungkin kita gak butuh high note itu. Mungkin ini waktunya EXO nyanyi lagu kayak Wave to Earth gitu ya, yang lagu-lagunya semua depressive, yang cuman low mid range vocals gitu, dan nggak apa-apa gitu. Menurut gue Chanyeol bagus banget di kalau dikasih lagu yang kayak gitu, kayak kasih dia lagu depressive indie band, menurut gue kena sama Chanyeol gitu. Dan jangan suruh dia nge-rap, nggak apa-apa. Let's face it, Chanyeol is not the best rapper out there. Let's just face it. Kasih dia lagu. Lebih mending dikasih vokal yang sesuai range-nya dia aja sih. Kasih dia sesuai vokal range-nya dia gitu, kayak sama kayak Sehun sama kayak gitu, kayak they're not the best vocalist, tapi kalau nanti lo performance, yang lain suruh duduk kursi, mereka aja udah berdua. Mereka mau guling-guling di atas air, mau akrobat, terserah, karena lo akan bisa menikmati mereka as a performer gitu. Jadi ya gitu. Tapi gue excited buat nunggu EXO comeback, dan mungkin pada akhirnya ya kita banyak, kan gak punya choice tahun ini banyak yang menarik loh, kayak EXO, 2026, BTS, 101, Roni. Walaupun kita gak tahu nih membernya mana aja. 101 Roni tapi mau Variety Show doang kan? Variety Show doang, gak album. Gak album. 101 itu cuma Variety Show doang. Yeah. At least that's the last news yang gue IOI tapi kemarin. IOI, kalau IOI itu konser doang ya? IOI itu kayaknya ada proyek single. Tapi Kang Mina gak ikut. Oh gak mikir. Karena bentrok, jadwalnya bentrok. Kan si Somi kan pernah ngomong kan, kalau lo mau reuniin IOI itu omongannya itu 2 tahun dulu sebelum di hari reuninya. Nah setelah 2 tahun itu ternyata baru kesampean sekarang. Gila, tapi banget ya? Mina nggak ikut karena bentrok sama jadwal syuting drama dia kan lebih. Dan masalahnya Mina tuh lagi di drama itu dia lagi ini banget, lagi bagus banget di drama. Jadi setelah kemarin dia Welcome to Samdalri, di situ dia oke. Terus sayangnya kemarin yang 12 itu yang sama Hyungsik, dramanya flop sih. Iya, gue aja nggak tahu ada drama itu. Iya, dramanya flop sih, walaupun ada Don Lee di situ, tapi dramanya flop karena satu episode lo udah bosen kayak ini apa sih nggak jelas gitu. Tetapi di situ ada Kang Mina juga. Nah kayaknya 2026 ini tuh dia ada beberapa drama yang dia lagi project, makanya dia nggak bisa ikutan buat si IOI. Iya. Terus siapa lagi yang mau comeback yang gede-gede? EXO. Yang gede-gede lagi? X1? Ada gak sih kemungkinan itu? Enggak lah. Kayak One aja bisa. Masa X1 tuh karena publik udah gak mau menerima itu karena manipulasi voting itu ya? Iya, tapi kayak ya mereka cuma eksis 6 bulan kali ya. Iya. Jadi kayak ya udahlah apa yang diruniin gitu kali. Ya cuman flash aja gitu. Iya. Terus siapa lagi? BTS, EXO, One, IOI, Blackpink. Oh my god, Blackpink itu gak reuni dong. Blackpink kan baru selesai konser ya. Tapi Monsta X ke Jakarta akhirnya gimana? Oh iya, akhirnya pecah telur saudara-saudara. Tapi gue sedih sih. Kenapa? Karena venue-nya cuma dapet kokas kayak realistis. Ini Monsta X. Ini bukan Kortis. Ini bukan Kortis ya. Kalau Kortis di Kokas, lo akan mempertanyakan itu. Dan hype juga gak mungkin mau di Kokas. Walaupun BTS pas pertama di Kokas lo inget roots lo BTS lo. Itu sember banget lagi suaranya, gue inget banget. Itu sember banget suaranya. Tapi dia bermula dari Kokas. Bermula dari Kokas lo semua ya. Lo lihat perjuangan BTS. Gak bisa karena Kortis udah privilege. Kortis gak organik. Kortis tuh privilege. Enggak, menurut gue Kortis organik. Tapi organiknya meant to be. Kenapa? Karena orang-orang tuning gitu. Tapi secara angka streaming kalau menurut gue organik. Maksudnya ini term organiknya lo mau melihat dari sudut pandang mana sih? Karena menurut gue Kortis itu pada dasarnya akan organik karena dia tuh udah punya fandom yang kuat, yaitu hype-nya sendiri. Jadi lo orang pasti akan tuning dong dengan si Kortis ini. Tapi ditambah kayaknya memang gue merasa kenapa dia tetap bisa dibilang organik, tapi tetap peran paling besarnya adalah privilege. Iya, privilege mana? Big hitnya itu dan hype kan. Karena Kortis ini ya emang ada di mana-mana sih. Gue merasakan FYP-nya itu. Kalau misalnya dibilang jujur nih, kalau gue merasa nih kayaknya kurang organik. Kata lo organiknya dipertanyakan. Kalau gue boleh bilang, misalnya streamingnya lagu Jimin yang Who dan lagunya Jin. Itu kan streaming Spotify-nya bagus banget ya. Bisa wah itu sering sebut rekor Spotify. Tapi orang-orang mempertanyakan lagunya yang mana. Itu gue mempertanyakan keorganikannya itu. Itu yang gue ini beda sama misalnya yang J-Hope. Gue lebih familiar lagunya J-Hope yang Killing It Girl. Gue mendengarkan lagu itu. Tapi kalau Jin sama Jimin
Lagunya yang mana? Bahkan gue gak tahu nadanya. Mungkin kalau Spotify tuh Nah karena Spotify dibilang banyak bot kan. Itu yang gue bilang keorganikannya dipertanyakan. Tapi kalau untuk Kortis kayak gitu, lagunya rame kok. Maksud gue di FYP orang-orang ngortis, gaya lo ngortis ya. Punya celana jeans 3 di bawah itu sekarang dibilangnya gayanya ngortis gitu. Itu menurut gue yang keorganikannya. Tapi yang organiknya ini meant to be, pada akhirnya pasti organik. Ya karena dia dari Hype gitu. Bener-bener yang pure organik adalah X-Love. Kita dukung X-Love aja. Gimana ya kok X-Love bisa lagi ada di mana-mana. Oke, nanti kita bahas itu setelah kita bahas. Aduh gue bisa 2 jam sendiri untuk X-Love. Oke, thank you guys buat dengerin episode ini. Walaupun agak random lompat-lompat topiknya. Tapi karena kita udah cukup lama kita gak rekaman juga. Iya, ini kita rekamannya juga impromptu kayak kita kan mau bahas kesini kan gara-gara New Jeans ya. Kita bakal bahas New Jeans. Tapi oke. Buat yang pengen reach out ke kita boleh di Instagram di @kekoreaan_ig atau di Twitter. Di Twitter atau X di @kekoreaan_twt. Yang mau cerita-cerita, gue gak tahu deh, katanya DM di Twitter udah susah. Kalau emang susah ke Instagram aja. Email juga boleh. Emang kita ada email ya? Ada. Oh iya. Koreaan.podcast@gmail.com. Kita ada email. Boleh. Kita belum PO Box 1985 boleh. Kita belum ada tuh WhatsApp group yang belum ada. WhatsApp community. Kita harus. Lu udah maintain deh, gue aja udah males ngebayanginnya. Tapi yang kita paling butuh cuman dukungan traktir. Iya. Tolong dong. Dukungan traktir di traktir.id/kekoreaan. Kita rencananya akan buat fundraising artis-artis UMKM ya. Iya. Nanti kita mau bikin streaming bot ya. Kita mau bikin streaming bot buat X-Love. Biar diajak ke Gayo ya. Oke. Thank you guys. Sampai jumpa. Bye.